Bantain muka gua. Nah dari situ aku langsung tarik lehernya pelaku. Aku tarik dulu. Pak, lu cabul ya? Oke, selamat sore Mas George. Sore. Nah, saya Sena dari Mas.com. Ini mau tanya-tanya nih sedikit soal kemarin aku bakal bilang kasih heroik nih, karena sebagai perempuan aku juga merasa berterima kasih sama sosok seperti Mas George, khususnya terkait pelecehan seksual di transportasi umum ya. Ini dalam kasus ini KRL Mas. Ini boleh nggak sih Mas ceritain dulu sedikit apa sih yang terjadi kemarin itu Mas? Ada saat itu ya, aku tuh habis pulang visit juga, sekitar jam 7 mau ke jam 8. Itu aku naik dari Tanah Abang, stasiun Tanah Abang, ada keretanya Tanah Abang Tiga Raksa. Awalnya memang udah naik, kan memang ramai lagi apa, orang pulang kerja lagi rasa lah, dempet-dempetan lah. Memang itu biasa di transportasi umum seperti itu. Kita jalan stasiun Palmerah, masih biasa aja, nggak ada yang janggal. Tapi aku lupa tuh dia tuh posisi laki-lakinya itu ada di mana, posisi laki. Jadi yang aku tahu memang kakaknya itu memang depan. Jadi posisi kereta itu dia 3 bangku. Yang tengahnya banyak kosong itu betul, yang ada tiang itu, betul. Pintu yang dibuka itu berlawanan dengan korban yang berdiri belakangin. Posisinya emang lagi rame banget. Akhirnya kita tiba itu di stasiun Kebayoran. Lewat sedikit udah mulai jalan, aku makin sesuatu, ada yang janggal. Pelaku ini itu terlalu, menurut aku ya pribadi, itu terlalu dempet. Sampai perutnya kena daripada punggung daripada korban. Intinya tuh udah nggak wajar. Karena pas aku lihat, aku sebelum aku negor si pelaku ini, aku lihat dulu ini space-nya masih ada ternyata, bisa untuk 1 orang. Ketika guncangan memang agak lebih dekat gitu ya kan. Terus aku merhatiin setelah kereta stabil itu, kok ini nggak lepas dari gesek, nggak mundur sama sekali. Pas aku lihat korban itu udah kayak keras muka, gimana ya kalau jelasin, kalau mimik dari wajah itu udah gelisah, udah ketakutan. Nah dari situ aku langsung tarik lehernya pelaku. Aku tarik dulu. Pak, lu cabul ya? Serius? Lu cabul ya? Aku tarik dulu. Pokoknya udah orang-orang pada kaget di sekitar tuh. Orang-orang di sekitar pada kaget. Cabul. Setelah itu aku konfirmasi dulu ke korban. Kakak dicabulin ya? Dengan posisi dia megang laptop begini, dia nggak ngomong, dia begini. Langsung ada mbak-mbak di samping aku itu ke mana, ke nolongin nenangin korban, sama ada yang ngevideo. Nah mungkin ini yang ngevideoin, buat video ini viral. Setelah itu barulah, maksudnya dengan agak emosi, dengan mungkin ada bahasa-bahasa yang seharusnya nggak perlu, tapi karena emosi iya, kesel iya, karena aku ngaca dari pengalaman pribadi teman aku. Teman aku itu dilecehkan di stasiun Manggarai lah, pokoknya intinya kereta Manggarai mau ke arah Bogor. Itu harusnya aku pulang bareng sama dia, tapi karena ada satu hal aku nggak bisa, dia pulang sendiri. Dan di situ dia dilecehkan. Itu buat aku sih tuh, wah kenapa gue nggak harus bareng dia. Tapi waktu itu gimana reaksi pelaku waktu itu? Kan dia kaget gitu. Kalau orang normal ya, kalau menurut aku pribadi, orang normal ketika dia dituduh seperti itu, dia akan ngelak. Artinya dia takut segala macam, dan dia bilang nggak sengaja segala macam. Oh berarti dia tidak menyangkal. Iya, jadi aku nggak sengaja, nggak mungkin orang nggak bilang melakukan hal itu. Setiap orang kan itu nggak akan ngaku, intinya gitulah, orang melakukan kejahatan nggak akan ngaku, kerekam. Kalau bisa dideskripsikan pelaku seperti apa sih pakaiannya, tampangnya mungkin? Ya Pak, kalau itu ya pakai kemeja, mungkin agak umur di atas 30 mau 40 tahun lah. Putih, pakai masker, dia pakai masker. Kenapa? Jadi makanya orang narik masker ini jangan sampai masa dipakai masker gitu. Jadi berarti orang pada notice lah dia.
Bawa sesuatu mungkin? Aku tas game block atas game block gitu ya, intinya ya kayak orang mau pergi main gitu aja sih ya, tas kecil gitu sih. Aku juga nggak terlalu jelas. Orangnya ya perawakan 160 sekian, 65 sekian lah tinggi, untuk tinggi agak gemuk juga orang. Agak bongsor lah. Kulitnya agak putih-putih gitu. Akhirnya kereta sampai di Pondok Ranji, kita bawa tuh. Masih keturun dong? Ikut turun. Padahal harusnya turun di mana? Kalau aku turun Pondok Panjang. Aku ikut turun. Bela-bela ini turun di Pondok Ranji. Harus sampai harus begitu. Korban sama ada yang jagain korban, terus ada yang ikut meeting satu orang laki, aku lupa namanya, Mas, thank you banget. Terus sama yang nemenin korban, aku udah sempet chat sama dia, namanya Kak Irna, thank you, aku respect udah buat nemenin korban sampai ke kantor Zolima terus sampai nyebut gitu, astagfirullah. Tapi dan di situ aku sebenarnya, lu berani melakukan hal itu tapi lu berani jemput gitu. Itu yang aku benci banget sih. So, habis itu intinya jadi satpam juga langsung kayak gercep lah ya. Iya. Tadi niatnya mereka mau disatuin tuh dalam satu ruangan, tapi aku bilang, Pak, nggak bisa. Jangan satuin korban sama akhirnya yang itu dipindahin ke ruang samping. Abang melakukan tetap aja pelakunya tuh tidak mau mengakui kalau dia setelah melakukan pelecehan seksual. Udah gitu ke korbannya. Intinya kenapa aku bisa kesel itu ketika korban mengiyakan kalau dia merasa dilecehkan. Dan itu ditanya lagi oleh Danrunya, kakak sorry agak sensitif, syukur dia ngomong sorry agak sensitif, kakak merasa dilecehkan di bagian apanya atau apa dari gitu. Pokoknya di belakang itu dia intinya tuh sorry ya, kemaluan kayak digesek-gesekin, lalu punggungnya itu disentuh. Nah di situ ini keterangan daripada korban karena aku dengar ketika dia diminta keterangan ya, Pak saya izin pamit pulang, ini saya tinggal nomor telepon, jadi kalau misalnya Bapak ingin minta saya jadi saksi, saya akan sangat-sangat bersedia. Saya sangat bersedia. Saya akan datang mau dipanggil kapanpun saya akan bersedia. Jadi saksi. Aku setuju banget ini viral. Setuju banget untuk bisa teman-teman mau entah laki-laki, entah perempuan itu lebih aware pada pelecehan seksual. Itu yang aku berharap banget. Jadi aku tahu ketika kita pergi, kita pulang naik kendaraan transportasi umum, apalagi kita udah capek di lapangan, udah capek kerja, apalagi abis dimarahin bos ya kan. abis dikeramasin segala macam. Aku berharap ke teman-teman sekalian tetap aware sama kejahatan seksual kayak gini. Itu sih. Jadi jangan ketika dia lagi gitu, udah gue bodo amat, gue nggak mau panjang lebar segala macam, gue nggak mau ikut campur. Jangan kayak gitu, aku mohon. Intinya kita aware, kalau bisa kita pisahin, kita memang harus kita laporkan ke security. Untuk main hakim sendiri memang tidak diperbolehkan. Jadi makasih banyak orang-orang yang ada di gerbong pada waktu itu udah bisa maksudnya menghentikan saya untuk berbuat yang tidak seharusnya. Dan makasih banyak untuk teman-teman yang udah ngebantuin korban, udah menghadang pelaku. Makasih banyak. Shout out buat Irna, keren sih bisa mau jagain korban dari stasiun, bikin laporan. Aku chatan sama dia tuh sampai jam 2:30 pagi. Dia lagi jadi gini, ketika itu jadi kereta itu kan dari Kebayoran Baru, stasiun Kebayoran ke Pondok Ranji. Jadi itu kan dibagi wilayah antara Tangerang sama Jakarta Selatan. Kita udah laporin ke pokoknya Serpong, tapi ditolak karena bukan ditolak ya, lebih ini betul bukan wilayah mereka untuk menangani, bukan wilayah mereka lainnya. Akhirnya dibalikin ke Jakarta. Di situ
infonya sih udah di BAP segala macem, udah katanya sih pelakunya udah ditahan. Kenapa aku belum mengetahui identitas pelaku, karena ketika itu udah diamanin lah. Intinya yang aku tahu dari pihak keluarganya korban itu udah mereka udah ngantongin pelaku, nama pelaku, KTP segala macam, identitas udah. FYI dia itu pelaku itu udah berkeluarga itu. Dorongan biar orang lain juga udah lu speak up aja, nggak apa-apa gitu. Kalau ada itu jangan dibiarin gitu. Kalau aku lebih kayak kita memposisikan diri ke korban. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bela. Gitu sih. Intinya jangan sampai korban yang takut, tapi seharusnya pelaku yang takut. Itu sih, Kak.